Jack Miller kini masuk perburuan gelar juara MotoGP 2022. Podium kedua di Grand Prix Thailand membawa nama Jack Miller masuk dalam perebutan titel kejuaraan dunia MotoGP musim ini. Tidak lagi 3 pembalap, melainkan 5 rider kelas premier yang berpeluang menyegel gelar juara dunia MotoGP. Menambah perolehan jadi 179 poin, Miller secara matematis bisa menyandang status kampiun pada akhir tahun. Dengan selisih 40 poin dari Fabio Quartararo juga berkaca terhadap 3 balapan tersisa, trailer Miller diprediksi dapat memangkas jarak, apalagi jika melihat tren positif sang pembalap Ducati sejak Sachsenring. Dalam 8 perlombaan terakhir, Miller konsisten naik podium sebanyak 5 kali, termasuk 1 kemenangan di Motegi 2 pekan lalu. Dari catatan ini, hasil buruknya hanya ketika meraih finish ke-18 di GP San Marino. Secara total, Miller telah mencetak 88 poin sejak Summer Break sejauh ini, bersanding dengan Francesco Bagnaia yang mengumpulkan 111 poin, serta Inia Bastianini dengan torehan 75 poin. Ini semua dihitung mulai dari seri Silverstone. Walau sekarang diunggulkan, Miller rupanya tidak terlalu memikirkan soal potensi menjadi juara dunia MotoGP. Baginya yang terpenting adalah tampil bagus hingga seri penutup GP Valencia pada November nanti. Ya, itu belum tentu berhasil, tapi kami akan terus melakukannya. Kalau memang ditakdirkan, ya begitulah. Saya akan terus mencoba yang terbaik dengan cara apapun. Pecco melakukan pekerjaan yang fantastis hari ini dengan membuat keuntungan besar setelah akhir pekan yang sulit di Motegi. Jadi ini benar-benar hari yang luar biasa bagi tim dan saya tidak bisa cukup berterima kasih kepada mereka. Mereka belum menyerah, mereka mendorong kami berdua sampai akhir dan semoga kami bisa memberi mereka semacam hadiah untuk semua kerja keras. Saat hujan deras mengguyur sirkuit internasional Chang, Miller segera diplot sebagai salah satu favorit pemenang. Hal ini berdasarkan fakta yang akan kemampuannya dalam mengatasi kondisi trek basah. Tetapi Miller mendapatkan perlawanan ketat dari Miguel Oliveira. Pembalap KTM itu kini membuktikan diri sebagai spesialis wet race, menyusul 2 kemenangan di Mandalika dan Buriram pada musim ini. Yang menarik justru adalah Miller sempat mewaspadai Danilo Petrucci. Meski statusnya pembalap pengganti Joan Mir, Petrucci mengendarai Suzuki GSX-RR dianggap bakal bisa merepotkannya. Secara umum saya tahu saya akan cukup kencang. Saya tahu Miguel akan sangat cepat dan saya tahu Joan Zarco akan sangat cepat. Kami adalah tipe dari ketiganya yang bisa beradaptasi. Sejujurnya saya sedikit gugup tentang Petrucci, mengira dia mungkin datang dari belakang, ucap Miller. Itu adalah hari yang baik. Balapan positif lainnya, akhir pekan positif lainnya secara umum. Motornya bekerja dengan baik pada setiap lap. Kami mampu terus meningkat. Seperti di Motegi, saya sempat kecewa dengan kualifikasi karena mengalami masalah. Tapi kami mampu bangkit kembali ke hasil yang layak dan itu adalah balapan yang sangat bagus. Pungkas pembalap asal Australia itu. Motivasi dari Miller bikin Bagnaia pede di MotoGP Thailand. Francesco Bagnaia melontarkan pandangannya terkait Joan Zarco yang tak kunjung menyalipnya di MotoGP Thailand pada Minggu 2 Oktober 2022 lalu. Akibat hal itu, Ducati dituding melakukan team order. Ducati memang gagal memenangi balapan di sirkuit Buriram yang sangat basah, namun mereka menempatkan 2 pembalapnya di podium di bawah Miguel Oliveira. Tentu saja hal itu sangat memuaskan jika mengingat sepanjang latihan bebas hingga kualifikasi mereka melintasi trek kering. Bagnaia yang menghuni peringkat ketiga mengutarakan pendapatnya. Kami memiliki semua dengan sempurna. Saya menjalani pemanasan terbaik dalam hidup dan ketika saya lihat turun hujan saya pun gugup, ujarnya. Kemudian Jack menghampiri saya dan mengatakan bahwa saya perlu percaya diri. Wajar jika anak didik Valentino Rossi gelisah ketika melihat cuaca buruk. Performanya kurang meyakinkan saat berhadapan dengan hujan lebat di Asia. Ia finish di P15 di MotoGP Indonesia dan gagal menuntaskan lomba di sirkuit Motegi, Jepang.
Saya tahu potensi saya bisa lebih baik daripada di Mandalika atau Jepang. Mungkin tidak akan naik podium tapi bisa sampai ke 5 teratas. Saya tahu jika Oliveira, Miller, dan Zarco akan berada di depan karena mereka yang tercepat dalam kondisi ini. Saya ingin terus dekat dengan mereka. Saya kira kemarahan di Jepang sangat membantu melesat dengan mereka. Itu sulit karena kami tidak melaju dalam kondisi ini. Sulit memprediksi tekanan ban. Hari ini, itu lebih dari pertanyaan tentang tidak ada pengalaman dalam kondisi basah di sirkuit ini. Bagnaia mesti berduel dengan Marc Marquez yang di atas kertas juga jago menaklukkan lintasan basah. Saya melihat bahwa saya harus bertarung dengan Marc Marquez dalam waktu 1 detik dan dia makin dekat dengan kami. Ketika dia mencoba menyalip saya sadar kehilangan waktu dalam pengereman dan terus mencoba meningkatkannya. Pecco mencoba menerka alasan Zarco tidak mendahuluinya pada lap pertama, meski peluangnya sangat terbuka. Saya kira itu alasan satu-satunya Zarco tidak mencoba menyalip saya. Dia mengerem sangat baik dan tidak bisa menutup pintu dengan lebih baik. Lalu itu terlalu beresiko saat mencoba menyalip. Setelah itu saya berterima kasih kepada mereka karena tidak mengambil resiko tersebut. Sekarang pembalap nomor 63 itu hanya tinggal 2 poin dari Fabio Quartararo yang pulang dengan tangan hampa karena finish P17. Gap yang sangat kecil menjadikan 3 balapan sisa kian berat. Sekarang semua akan meningkat. Saya akan harus sangat cerdas dalam 3 balapan terakhir karena saya kira kami punya banyak potensi. Saya tidak bisa mengulangi kesalahan di Jepang atau paruh pertama musim ini. Ia mengungkapkan, kami tahu akan dingin di Australia dan kami harus beradaptasi, tapi saya kira kami akan kompetitif. Pungkas pembalap asal Italia itu. Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia mengaku sudah menemukan strategi untuk menjalani balapan dalam kondisi hujan pada MotoGP Thailand 2022. Francesco Bagnaia terlihat kesulitan saat menjalani trek basah, terlihat pada saat sesi kualifikasi pada MotoGP Jepang akhir pekan lalu. Pembalap yang pernah merasakan didikan Valentino Rossi tersebut biasanya sangat garang apalagi dalam 5 balapan sebelum MotoGP Jepang. Namun saat menjalani sesi kualifikasi pada MotoGP Jepang, Bagnaia tampil membel dan seperti kehilangan kekuatannya. Bagnaia hanya mampu mengamankan posisi ke-12 di starting grid. Menurut pembalap yang sekarang sedang berusaha menjegal misi Fabio Quartararo mempertahankan gelar tersebut, minimnya menangani trek basah tahun ini menjadi penyebab utamanya. Padahal pada MotoGP Thailand akhir pekan nanti, ramalan cuaca menunjukkan kemungkinan turun hujan pada saat balapan. Meskipun begitu, Bagnaia tampaknya tidak gentar karena sudah memiliki strategi khusus untuk mengatasi situasi tersebut. Hal yang sulit adalah kami hampir tidak memiliki sesi di musim hujan tahun ini, kata Bagnaia. Ketika saya datang ke Jepang, saya tidak merasakan grip ban saya. Dalam situasi ini saya mengalami kesulitan besar, tapi saya pikir kami memiliki beberapa ide bagus untuk mendapatkan perasaan itu, jadi itu harus menjadi lebih baik. Lebih lanjut, Bagnaia berpendapat bahwa ban Michelin untuk trek basah saat ini sudah sangat baik, jadi akan sangat membantunya saat balapan di trek basah jika akhir pekan di sirkuit internasional Chang Buriram akan turun hujan. Michelin telah meningkatkan ban basahnya, yang tentu saja akan sangat membantu kami. Banyak trek memiliki tingkat cengkeraman yang lebih baik saat ban kami berputar di lintasan lurus, biasanya karena terlalu panas, sangat sulit untuk dikendalikan di jalan basah. Seperti yang diketahui, di masa lalu sebenarnya Bagnaia sudah pernah merasakan kondisi basah di sirkuit internasional Chang, tepatnya pada sesi FP3 MotoGP Thailand 2019. Akan tetapi, sirkuit internasional Chang sudah 2 tahun tidak menggelar balapan kelas utama MotoGP. Hal ini membuat Bagnaia sedikit meragukan gripnya. Apakah masih sama dengan tahun 2019 atau sudah berbeda? Bagnaia hanya berharap ketika hujan tidak terlalu banyak genangan air di trek. Pada tahun 2019, FP3 kondisi trek dalam keadaan basah dan kami semua menggunakan ban medium dan itu bagus, ucap Bagnaia. Tetapi saya tidak tahu apakah level grip tetap sama di sini. Dalam balapan tentu saja jauh lebih sulit karena ketika Anda berada di belakang seseorang daripada saat latihan. Seharusnya juga ada lebih sedikit genangan air di rute ini daripada di Jepang.
Sebagai informasi, balapan pada MotoGP Thailand 2022 akan digelar pada hari Minggu 2 Oktober 2022 mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat.